فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Ya, mungkin ada pertanyaan, silakan. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Selanjutnya kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kami informasikan kembali bagi para pendengar setia Radio Roja Darussalam 106,7 FM dimanapun Anda berada, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan dengan cara menelpon langsung atau bisa mengirim pesan singkat WhatsApp ke nomor 0812 7314 7317 atau juga bisa menuliskan pertanyaannya di kolom komentar via channel YouTube Roja Darussalam. Dan saat ini kita telah menerima pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di masjid di dekat rumah ana ada seorang bapak-bapak sepuh yang sudah tidak fasih lagi menjadi imam. Ana pernah menasehati pengurus masjid agar mengganti bapak tersebut. Namun nasihat ana tersebut ditolak. Mereka menganggap bapak itu masih pantas menjadi imam. Selain beliau sudah senior, beliau juga sudah haji. Jadi lebih afdol diimami oleh beliau. Ana menyayangkan keputusan pengurus masjid tersebut. Mereka lebih mengutamakan tahta daripada fasihnya bacaan seseorang. Mohon nasihatnya Ustadz untuk pengurus masjid-masjid yang saat ini mendengarkan kajian kita malam ini agar lebih selektif mempercayakan seseorang untuk dijadikan imam tetap di suatu masjid. Dan mohon nasihatnya juga untuk Ana agar lebih hikmah dalam menyampaikan nasihat jika melihat kesalahan. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa jazakumullahu khairan. Tip, barakallahu fiik. Tanya bagus dan ini memang sering-sering terjadi. Ya, di sini ada dua hal yang harus kita perhatikan ketika menghadapi imam yang sudah lanjut usia, yang bacaan sudah mulai tidak bagus lagi. Solusi yang pertama, ya kita nasihati imam tersebut kalau mampu. Kalau tidak mampu suruh orang lain, ya seperti DKM yang lebih berhak, yang berwenang, atau pemerintah setempat. Nah, jadi caranya tadi sudah memberikan saran, nasihat kepada DKM, tetapi tidak diperdulikan. Ini cara yang sudah paling bagus. Caranya apa? Istiqomah. Jadi istiqomah, dinasihatin lagi. Jadi terus sampai nasihat kita diterima. Atau kalau dia enggak, suruh yang lain juga, jamaah yang lain juga. Terus kasih masukan kepada DKM masjid bahwasanya imam tersebut ya dahulunya bagus, dahulunya. Sekarang mungkin faktor usia, ya bacanya juga sudah mulai tidak benar lagi, tidak bagus, mungkin diganti. Makanya pelajaran kita pada malam hari ini kajiannya yaitu hampir lebih dikhususkan kepada orang yang berwenang mengangkat imam, yaitu DKM masjid atau pemerintah setempat. Kalau di Saudi, seperti Saudi, yang menentukannya adalah pemerintah untuk menjadi imam di setiap masjid. Ya, kalau kita Indonesia pada umumnya ya DKM-nya yang berwenang. Nah, jadi yang pertama terus semangat istiqomah, sampaikan kebaikan sampai diterima dan doakan juga. Ya sering-sering sampaikan juga atau undang seorang ustadz yang bagaimana tata cara imam yang benar, atau hal-hal seperti di sini imam-imam yang tidak sah mengimami di dalam sholat. Yang kedua, ini juga diantara kekeliruan diantara masyarakat yang mengatakan bahwasanya syarat menjadi imam itu ya harus, apalagi sudah haji, yaitu usianya sudah lebih lanjut. Sebenarnya itu benar, tetapi bukan urutan yang pertama. Yang kita kajian sebelumnya sudah lewat. Syarat imam yang lebih utama adalah yang pertama bacanya bagus. Bacaan yang bagus, yang fasih. Walaupun dia anak SD, kalau bacanya bagus, makhrajul hurufnya bagus, jadi dia layak untuk menjadi imam. Yang kedua, kita ketahui juga orang yang paham di dalam agama, orang yang faqih. Yang hadis sebelumnya juga yang ketiga itu disebutkan orang yang lebih dahulu hijrah. Yang keempat baru yang usianya sudah tua. Kalau sudah melewati tiga hal tersebut. Nah, ini langsung yang pertama syarat menjadi imam adalah yang usianya lebih tua. Ini keliru saja sebenarnya. Yang lebih tua juga termasuk syarat, tapi yang terakhir.
Ya jadi ya Anda sarankan kepada DKM masjid kalau diberikan nasihat ya agar bisa menerima dan dipelajari lagi. Mungkin dibuka lagi buku-bukunya, kajian-kajiannya yang sama ustaz-ustaznya. Jadi ya, jadi sebagai bahan evaluasi. Jadi bukan dikarenakan faktor kedudukannya, karena dia sudah haji dan lain sebagainya. Tentu itu adalah ada kekeliruan. Ya kalau dia syukur-syukur sudah tua, dia sudah haji, baca yang masih bagus nggak jadi masalah. Ini yang jadi masalah apalagi surah Al-Fatihah. Dia keliru dalam surah Al-Fatihah adalah rukun. Ya kalau goiril magedu bi alaihim wala bolin dan lain sebagainya. Ya ada yang dia sudah berubah ya, yang jelas yang sesuai kita sampaikan. Jadi antum tetap semangat sampaikan kebaikan. Jadi kepada para DKM masjid agar bisa menerima masukan-masukan dari jamaahnya, dari masyarakatnya. Taib hada wallahu alam. Insyaallah di sini Anda baca juga ada pertanyaan. Di sini disebutkan pertanyaannya, Assalamualaikum waalaikumsalam. Salat maghrib, Anda pernah salat maghrib di belakang imam yang Anda tahu dia menyimpan buhul-buhul, patung-patung yang katanya ada manfaatnya. Apakah salat Anda itu sah? Tapi kalau kita bahas di awal tadi disebutkan ini termasuk yang pertama. Yang pertama tadi tidak boleh mengangkat imam fasik yang melakukan dosa besar. Yang melakukan dosa besar tanpa kesyirikan. Jadi melakukan dosa besar saja tidak boleh, apalagi dia melakukan kesyirikan. Pada saat itu ini masalahnya dia sudah tahu. Si fulan dia ada buhul-buhul, ada patung yang dia katanya ada manfaatnya. Sah nggak sholatnya? Ya kalau pembahasan di sini, yang pasti imam tersebut dia tidak boleh menjadi imam. Yang pasti dia tidak boleh menjadi imam. Pelaku dosa besar saja tidak boleh. Seorang fasik pelaku dosa besar tidak boleh jadi imam. Dia tidak melakukan kesyirikan, melakukan dosa besar. Apalagi melakukan dosa besar, yaitu kesyirikan, apalagi syirik. Dosa besar di antara dosa-dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Urutan pertama dosa yang paling besar, yaitu kesyirikan. Maka orang tersebut tidak layak menjadi imam. Kondisinya ya harus imam-imam yang lain. Ada masjid, harus sholat di masjid yang lain. Dan ini juga harus disampaikan juga kepada DKM-nya. Tidak boleh orang tersebut tidak boleh menjadi imam. Pertanyaannya, apakah sholat dia waktu itu sah? Ya Allah alam. Kalau antum waktu itu sudah tahu, antum masih sholat, ya bukannya Anda berfatwa, ya berarti Anda sudah tahu dia ada buhul-buhul, ada jimat mungkin, dia melakukan kesyirikan. Yang sebaiknya cari masjid-masjid lain seharusnya. Tapi kalau dia tidak tahu, insya Allah salatnya sah. Nah ini tugas besar kita memang. Masih banyak orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ada orang yang tidak sholat 5 waktu, kita marah. Ada orang yang berzina, kita marah. Ternyata ada yang dosa lebih besar, yaitu orang melakukan kesyirikan. Tapi kita biasa saja, diam aja. Ini diantara kekeliruan juga sebenarnya. Pertanyaan selanjutnya ada, wallahu alam. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Masih ada pertanyaan lagi dari pesan singkat WhatsApp. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah bacaan Al-Fatihah, surat apa saja yang disunahkan pada sholat jahar bagi imam? Jika imam membaca surat panjang, apakah ada batasannya agar imam tidak membuat jamaah terlalu lama berdiri? Jazakallahu khairan Ustaz. Insyaallah Ustaz Aldi kita sudah mempraktekannya. Ya, diantaranya yang sering disebutkan itu diantaranya sholat Isya jangan terlalu panjang.
Yang panjang itu biasanya salat di salat maghrib, salat subuh, salat fajar. Tapi yang sering kita dengarkan diantaranya dalam hadis sebutkan di dalam di dalam hadis disebutkan surat-surat diantara yang dianjurkan sunnah, tapi tidak memakai juga tidak apa-apa. Di antaranya surat jangan terlalu panjang. Di salat Isya di antaranya tadi surat Al-Lail, Sabbihisma rabbikal a'la yang Anda baca tadi. Jadi wasyamsi waduhaha. Jadi sebagaimana ini terjadi pada sahabat yang agung yaitu siapa? Muaz bin Jabal. Ketika dia salat membaca ayat yang panjang. Disebutkan apakah Anda ingin membuat suatu fitnah? Jadi ada hadisnya diantaranya surat-surat yang Anda sebutkan. Seperti juga ad-duha. Jadi jangan terlalu panjang untuk salat salat Isya. Barakallahu fikum. Antum bisa di-share lah antum bisa buka di website Islami. Insyaallah banyak pembahasan tersebut yang ditulis oleh ustaz-ustaz kita. Tapi Anda baca lagi, di sini ada satu pertanyaan. Anda pernah dengar pendapat jumhur ulama bahwa najis itu tidak membatalkan salat. Sedangkan yang Anda dengar barusan dari antum membatalkan salat. Masya Allah. Perkataan sudah jumhur ulama, mayoritas ulama. Anda jadi bingung, mohon pencerahannya. Karena Anda pikir ada hadas dan najis itu ada sedikit perbedaan. Nah, ada perbedaan. Jelas, dan ini sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi najis itu kotoran dan hadas itu nah itu yang membatalkan wudu, yang membatalkan salat. Seperti najis, kita selama ini beranggapan, tapi ini mungkin sebagai pengulangan sebelumnya pernah disampaikan. Jadi najis itu yang kita beranggapan kalau sudah najis itu kotor dan tidak boleh sholat. Padahal najis itu artinya adalah kotor. Kotor itu tidak selamanya tidak membolehkan sholat atau membatalkan wudhu kita. Seperti kena cat itu kotor. Tapi boleh nggak kita sholat? Masih boleh. Atau kena becek air. Itu kotor nggak? Kotor, tapi kita masih boleh sholat. Seandainya tukang kayu, banyak debu. Debu itu termasuk kotor juga. Tapi tidak membatalkan atau tidak melarang dia untuk sholat walaupun terkena pakaiannya. Dia wudhu, dia sholat walaupun pakaiannya kena cat, kena kotoran. Yang pasti kotoran di sini maksudnya seperti kotoran-kotoran yang Anda sebutkan, bukan hadas. Nah, antum jangan bingung, insyaallah jelas berbeda antara najis dan hadas. Wallahu alam. Masih ada akhi, silakan. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari pesan singkat WhatsApp. Afwan izin bertanya Ustadz, salat subuh dilakukan 3 rakaat oleh seorang imam dan tidak melakukan sujud sahwi. Hal ini bahkan sering terjadi. Sang imam pun sering dinasehati tapi masih diulangi. Bagaimana dengan salat subuhnya Ustadz? Apakah sah? Naam, jazakallahu khairan. Jadi kalau imamnya sadar dia melakukannya apalagi berulang, ya tidak sah salatnya. Karena sudah jelas. Atau dilakukan 4 rakaat atau lebih. Kecuali dia tidak mengetahuinya. Dan kalau dia tahu, dia harus sujud sahwi. Karena yang kita bahas sebelumnya, orang yang melakukan kelebihan di dalam gerakan atau bacaan, atau sebaliknya kurang dalam gerakan atau bacaan harus melakukan sujud sahwi. Selama itu termasuk juga bukan rukun. Jadi kelebihan dalam bacaan dan gerakan atau kekurangan bacaan dan kekurangan itu walaupun dia kelebihan hakikatnya ada kekurangan. Karena tidak sesuai tuntunan di dalam sholat. Kekurangan di dalam bacaan atau gerakan berarti dia melakukan kekurangan di dalam sholatnya. Maka harus ditampal atau diisi yaitu dengan sujud sahwi. Jadi kalau dia sudah tahu apalagi berulang ini termasuk tidak sah sholatnya. Maka ini harus diganti imamnya dan diingatkan terus menerus. Kalau dia tidak mengetahui, ya makmum harus mengingatkannya. Di dalam sholat
ya dia harus diingatkan, imam harus, dia juga harus sujud sahwi. Tip. Hada wallahu alam. Mungkin cukup. Hada barakallahu fikum. Iktafaina bihadzal qadar. Afwan apabila ada kesalahan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Iktafaina bihadzal qadar. Naqtati min doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.